Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bahasa kasih sayang ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang atau ya rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang setiap anak beda-beda. Bahkan suami istri aja beda cara mengungkapkan kasih sayang dan cintanya. Dan juga si anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya itu beda dengan adiknya, dengan kakaknya. Nah, ini bahasa kasih sayang. Ya, kalau landasan tentang kasih sayang banyak sekali di Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Allah tadi ya menciptakan kelenjar pituitari yang isinya hormon kasih sayang atau hormon cinta. Ya. Namun kalau konsep bahasa ya ini ada di dalam ya Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya. Inna fi dzalika laayatin lil halimin. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, rupanya berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu ini bukan hanya karena negara yang berbeda, daerah yang berbeda, tapi itu tadi termasuk bahasa mengungkapkan kasih sayang yang berbeda. Karena suami istri itu kan tentu dari daerah yang berbeda kan, dari keluarga yang berbeda, daerah yang berbeda, maka mengungkapkan rasa kasih sayangnya juga bahasanya berbeda. Ya. Dan tutup ayat ini adalah inna fi dzalika laayatin lil alim. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maka kita memang perlu belajar lagi untuk tahu bahwa ya inilah tanda-tanda kekuasaan Allah itu termasuk tadi tuh diciptakan berlainan bahasa dan warna kulit. Ya. Nah, baik. Kemudian ada konsep juga namanya teori baterai kasih sayang. Nanti ada kaitannya baterai kasih sayang dan bahasa kasih sayang. Ya, ini teori ini oleh Pak Adiwi Gunawan ya. Ini guru kami di klinikal hipnoterapi ya. Apa yang dikatakan? Jadi dikatakan bahwa di otak manusia itu ada baterainya. Walau alam bisa baterainya bentuknya kayak apa, tentu nggak seperti kayak gini ya. Tapi ini perumpamaan supaya lebih memudahkan untuk kita merasakan apa yang terjadi di otak. Karena otak ini sangat kompleks, sangat spesifik, sangat detail. Ya. Nah, jadi dikatakan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Artinya apa? Batang otak itu bisa aman dan nyaman kalau kita isi baterai kasih sayangnya ini. Ya. Caranya bagaimana cara ngisi baterainya ini ya? Ya, sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Tapi ingat yang namanya ngisi baterai, ngecas baterai bukan 24 jam didiamin 24 jam itu ya. Wah, nanti jadi gembung kalau 24 jam. Pokoknya pas banget ya. Udah masih harus tahu pas ya. Bu Aisyah saya nggak bisa setiap hari karena saya kerja. Ya sudah minimal ya 3 hari dalam seminggu itu. Dalam seminggu itu ya kita kasih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu kan. Ya. Apa sih yang terjadi kalau baterai kasih ini kosong atau lowbat? Itu tadi batang otak tegang. Maka selalu mau nyerang aja, fight or flight. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak ngambekan, kalau anak mulai cubit keluar adiknya kah, atau temannya membuli temannya, atau pelit banget, itu berarti baterainya ya mencapai batas kritis minimal. Berarti kita sudah lama tuh nggak ngecharge-nya. Makanya batang otaknya tegang. Ya, batang otaknya tegang. Inilah konsep ini makanya kaitannya dengan tadi membentuk karakternya. Ya kan kita sudah tahu ya bahwa alhamdulillah kita sudah taruh di satu tempat ya institusi pendidikan dan kita juga di rumah sekarang diminta untuk memasukkan ya ayat-ayat Quran, ayat demi ayat termasuk juga hadis-hadis ya Masya Allah. Nah tinggal supaya batang otak itu pada saat ingin kita masukkan ayat-ayat Quran dan hadis ini ya dia tidak tegang maka pakai teknik bahasa kasih ini. Ya. Nah, kurang lebih baterainya ada di sini nih. Baterainya ada di sini, nanti ada kaitannya dengan relaksasi batang otak ini, dan nanti sistem saraf yang bawa listrik itu jalan ke badan.
Kalau ada anak yang biasanya rajin baca Quran, tiba-tiba dia ngambek ya, atau itu berarti batang otaknya tegang nih. Listrik di sininya ini terhambat dan juga baterai yang ada di sininya sudah mulai kosong. Makanya jadi males-malesan gitu. Ya, ada apa nih? Nah, sebelum kita suruh dia baca Quran, isi dulu baterainya. Isi dulu baterainya. Ya. Supaya ini tadi rileks batang otaknya, ada listrik, makanya dia mau mengerjakannya apa yang kita minta. Termasuk ya ajaran-ajaran atau arahan-arahan kita terhadap anak. Ya. Rapikan mainannya misalnya, atau kita minta supaya kita mau masukkan ya dia punya kebiasaan atau habit, rapikan tempat tidurnya, rapikan meja belajarnya paling tidak gitu ya, atau piring makannya setelah dia makan dia bawa ke dapur, itu ya harus kita tahu juga baterainya itu untuk dia mau mengerjakannya ya. Bahkan ayah bunda saja, kita saja itu harus tahu baterai kita masing-masing dan baterai pasangan masing-masing. Jadi kalau kita bicara baterai kasih yang kaitannya dengan suami istri, ya kalau ada istri tahu suaminya sudah datang nih, dengar motornya, mobilnya nih masuk dalam rumah, kemudian tuh istri males banget menyambut suaminya di pintu atau berdiri untuk sambut, itu baterainya si istri lobet itu. Nggak ada listriknya. Kenapa kata istri biarin aja lah, dia juga bisa masuk sendiri, karena ada kakinya. Ya Allah. Nah itu yang nanti menghambat akhlaknya si istri untuk mengerjakan sesuatu itu. Jadi ayah bunda juga suami istri harus tahu baterainya. Ya. Apa sih baterainya itu Bu Aisyah? Nah ini ya. Jadi kalau nanti anak-anak kita ya sudah lagi kayak gini nih malas-malas, tiba-tiba batang otaknya tegang tuh. Ya cek dulu, lapar kah, ngantuk kah, haus kah, ya, atau capek habis mungkin loncat sana loncat sini misalnya gitu ya, atau baterainya yang kosong. Baterainya yang kosong, cek dulu, cek. Ya, nah, apa konsep baterai itu Bu Aisyah? Ini, jadi baterai kasih sayang setiap orang itu ada 5, siapapun itu. Nah ini ngecharge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang itu? 5 bahasa kasih sayang itu apa? Ini kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas. Nah, ini typo kurang S ya. Waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya ada di otak kita. Kita senang 5-5-nya. Anak kita siapapun senang 5-5-nya. Tapi nanti yang membedakan adalah urutan baterai ini tidak melulu begini. Ada anak baterai pertamanya bukan kata-kata pendukung atau bukan kata-kata pujian. Ada baterai pertamanya pelayanan. Sehingga urutannya udah nggak begini. Makanya ini saya nggak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada anak baterai pertamanya hadiah loh. Ada anak bukan hadiah, makanya nggak melulu kita iming-imingkan hadiah pada anak-anak, karena ada anak baterai hadiahnya nomor 5. Tapi buat anak yang baterai hadiahnya nomor 1, itu mempan banget, ya, memotivasi memberikan hadiah. Tapi sekali lagi yang namanya hadiah bukan selalu harus dibeli, hanya membuatkan susu saja, membuatkan puding, itu hadiah. Ya, nah ini. Jadi itulah makanya berbeda-beda kita punya ya cara untuk mengecas baterainya. Kenapa Bu Aisyah? Kan 5-5-nya ada, iya. 5-5-nya ada. Kalau Bunda masih bisa nih punya anak berapa Bunda misalnya? Ya, kayak saya anaknya 5. Kalau misalnya bisa 5-5-nya setiap hari, 5-5-nya dikasih kepada 5 anak, ya itu luar biasa. Alhamdulillah, keren banget. Tapi kita tahu waktu kadang-kadang nggak cukup ya. Untuk memberikan 5-5-nya ini setiap hari pada 5 anak misalnya kalau anaknya banyak. Ya. Maka diteliti juga begini caranya. Kalau Ananda baru lahir sampai usia 4 tahun, siapa Bunda yang masih punya anak ya yang baru lahir ya sampai usia 4 tahun. Nah, itu yang 5-5-nya harus setiap hari. Ya. Ananda kita nih umur 3 tahun sudah mulai kita perkenalkan Quran, ya hadis, ya atau ajaran-ajaran yang kita arahkan itu 5-5-nya baterainya harus diisi dulu nih, baru boleh kita sampaikan. Itu insya Allah cepet banget dia tangkapnya dan dengan senang hati dia tangkap. Ya, namun yang sudah punya anak 5 tahun ke atas itu boleh tidak tiap hari 5-5-nya. Ya.
Gimana dong Mbak Isa kalau udah 5 tahun ke atas, atau yang sudah remaja barangkali, atau sudah barangkali ada yang sudah besar, sudah dewasa, barangkali sudah berumah tangga, atau bahkan kita, ya, si ayah dan si bundanya, atau para ustadz-ustazanya, ya, charge saja sebisanya 2 baterai yang di awal. Kalaupun nggak bisa, 1 baterai yang di awal. Karena rupanya kalau 1 baterai di charge ini, dia akan nge-charge yang baterai yang lainnya otomatis. Ya, caranya bagaimana Bu Aisyah? Nah, ini harus jeli yuk. Ayah bunda perhatikan kebiasaan anak-anak. Harus jeli. Mana yang anak-anak, ya, kata-kata pendukung, mana yang waktu berkualitas bersama, mana yang sentuhan fisik, mana yang pelayanan, mana yang menerima hadiah. Ya. Nah, jadi harus jeli nih, yang mana nih? Ya. Kalau anak-anak sudah bisa boleh memilih, ya, ini boleh ditanya ya. Yang 5 tahun ke atas, atau mungkin yang sudah SD gitu ya. Kamu di antara 5 ini mana yang paling suka kalau bunda lakukan setiap hari misalnya? Aku sentuhan fisik bunda, aku suka dipeluk. Nah itu lakukan itu. Aku suka bunda temenin aku, itu berarti waktu yang bersama. Ya. Nah ya sekarang kita lihat ya bagaimana ciri-cirinya. Ya. Bagi anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung ya, nanti kita akan lihat kebiasaan contoh, dan kalau nggak di-charge atau istilahnya bahasa kasih terbalik sama cara menasehatinya ya. Ini penting banget nih para bunda sudah mulai pakai. Saya sejak pakai teknik ini tuh ya Allah, alhamdulillah ya. Bahkan pasien-pasien kami saja yang kena narkoba, untuk membantu mereka lagi ke jalan yang benar, kita menggunakan teknik pendekatan ini, karena ini ya, ini Ar-Rum ayat 22 soalnya. Ya. Nah, apa cirinya? Kebiasaan anak yang bahasa kasihnya kata-kata pendukung. Apa ya? Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi. Ngucapin terima kasihnya itu yang dengan senang, ya. Bunda cantik banget hari ini. Ya Allah, Umi cantik banget. Umi, aku hebat nggak Umi? Nah, kalau ada anak yang setiap hari sering seperti itu, berarti baterai dia, itu baterai primernya, atau baterai pertamanya itu adalah bahasa kasihnya itu kata-kata pendukung. Atau dia kalau dikasih sesuatu langsung yang, ya Umi terima kasih ya Allah Umi. Ya. Atau juga misalnya seseorang kasih budenya kah atau bulenya kasih, dia langsung terima kasih bude. Itu biasanya anak yang kata-kata pendukung. Atau yang seneng muji deh, bahkan muji dirinya, itu kata-kata pendukung. Ya. Maka dia butuh setiap hari, yang kalau sudah 5 tahun ke atas ya, itu dikasih kata-kata pendukung sehari sekali aja minimal, ya. Bunda, aku hebat nggak? Masya Allah, tabarakallah, hebat nah, anak soleh bunda hebat, gitu. Karena banyak ibu-ibu waktu anaknya, bunda, aku hebat nggak? Riak banget sih kamu, jangan digituin dong. Ya, dia lagi mau dicas baterainya. Ya, dan anak-anak yang kata-kata pendukung yang baterai pertamanya, dia nggak perlu dikasih hadiah setiap saat. Suka sih hadiah, tapi ya mungkin pas milapnya aja hadiah, atau pas nanti ya 3 bulan sekali hadiah. Kadang-kadang yang kata-kata pendukung dia nggak perlu ditemenin aja, dia suka, yang penting dipuji aja hari itu. Pagi dipuji, siang dipuji, sore dipuji, Masya Allah. Dia akan ya batang otaknya yang tadinya tegang, relax, kelenjar pituitari, hormon bahagianya keluar, maka dia patuh banget anak ini. Ya, nah ini. Apa yang terjadi kalau dia tidak dipuji atau kosong? Ini suka ngejek dan menjelekkan orang lain. Ini orang tua ini harus jeli nih terhadap anak yang seperti ini. Kalau ada adik, kakak, atau pokoknya anak atau udah jelek-jelekin orang atau mengejek orang, itu berarti baterai kasih sayangnya dia yang kata-kata pendukung ini udah lobet itu. Udah berapa minggu tuh bunda nggak puji dia tuh. Ya, apakah harus dibiarkan? Ya enggak dong, harusnya kita luruskan, tapi caranya adalah ya, orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik, namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung pada anak tersebut. Kenapa? Charge dulu baterainya. Biasanya kita malah marahin kan? Kakak ngejek adik, tambah kosong baterainya. Tambah susah dia ngikutin apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya ini contoh aja ya. Jadi puji dulu supaya apa? Baterainya kan terisi, batang otaknya rileks, sehingga apa yang diharapkan bisa masuk, nasihat kita bisa masuk. Oke? Nah, ini aduh, ini saya senang banget
apa namanya 3-4 tahun terakhir menemukan konsep seperti ini, masya Allah. Ya, dan ini rupanya kalau kita baca parentingnya Rasulullah, ya prophetic parenting, ya Rasulullah itu ya sering memuji anak-anaknya, cucunya, orang lain. Dan rupanya itu nggak semuanya sahabat juga dipuji gitu, atau nggak semua anaknya dipuji. Berarti oh ini berdasarkan baterai pertamanya. Karena ini kan sesuatu yang sunatullah ada di otak manusia, makanya Nabi pasti menyontohkan sebetulnya. Hanya kita diminta untuk ya menganalisa, mensintesa, kemudian kita menyusunnya secara sistematika. Nah sekarang ya berikan kata-kata pendukung pada Ananda pada saat akan baca Quran. Nah anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung kan ini ya setelah misalnya 5 tahun ke atas ya, kalau dia masih 4 tahun ke bawah kan harus semuanya ya 5-5-nya ya, itu nggak ditemenin baca Quran. Yang penting kita puji ya di awal ya, di awal kah atau setelah baca Quran, masya Allah dia akan dengan mandiri baca Quran sendiri. Ini 5 tahun ke atas. Ini penting banget ini. Ya. Karena nanti ada anak yang nggak bisa lepas kayak gini. Ya. Nah sekarang yang anak yang sentuhan fisik. Ya, apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan ya, nanti kita akan lihat kebiasaannya, contoh bahasa kasih terbalik dan cara menasehatinya. Ya. Anak yang sentuhan fisik apa kebiasaannya? Ya, anak yang kebutuhan seperti ini menunjukkan dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tuanya, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Kalau ada anak yang duluan peluk bundanya, bunda, umi, atau dia colek-colek adiknya, ya bisa jadi tuh baterai pertamanya itu adalah sentuhan fisik atau baterai keduanya paling tidak. Ya kita fokuskan baterai 1-2 ya, itu lebih enak, itu lebih pas banget itu. Ya. Nah, kayak anak saya juga tuh ada yang ketiga tuh, yang Mas Kakung beberapa hari ini saya perhatikan dia suka colek-colek adik perempuannya, ya colek-colek ya. Itu dia memang bahasa kasih keduanya memang dia sentuhan fisik. Ya, nah itu si adik kita bisik-bisik udah seneng aja ya, colek aja lagi dia gitu ya. Atau misalnya ada tamu datang ya, budenya datang tuh anak langsung ya nyeruduk langsung meluk, nah, itu berarti dia baterai pertamanya tuh yang sentuhan fisik itu. Karena ada anak budenya datang nggak mau langsung peluk, nggak mau langsung ya mendekat ya, karena bisa jadi baterai pertamanya bukan sentuhan fisik. Ini yang kita harus pahami juga ya. Nah apa sih sentuhan fisik ya, entah dipeluk kah, dan dia ingin kalau dia peluk kita jangan tepis tangannya, karena banyak para bunda anaknya meluk sana bunda gerah wis itu bahaya itu anak bisa sakit hati tuh, bisa punya inner child yang buruk ya. Dia juga senang dicolek pipinya, atau kalau udah agak besar gitu ya, yang misalnya anak laki yang SMP yang memang baterai pertamanya itu ya tepok-tepok ininya atau usap-usap kepalanya, atau dia waktu peluk kita usap-usap kepalanya ya, dicium dan sebagainya, itu dia senang banget. Dan sentuhan fisik ya itu tadi, kalau dia baterai pertamanya urutannya kayak gini ya, itu juga dia nggak perlu juga dikasih hadiah, dipeluk aja itu sentuhan fisik, dia udah ngecas baterai yang lain ya. Nah apa yang terjadi kalau baterai sentuhan fisiknya mulai kosong? Ini suka cubit, menggigit, mukul. Kalau ada adik, anak, apa kakak cubit adiknya gitu, gigit, itu berarti baterai sentuhan fisiknya kosong tuh. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya, kita pasti teriak kan? Kakak kok gitu sih, adiknya digigit, gitu. Kan gitu ya. Sebetulnya kita ya berharap memang ya melarangnya dia karena itu perilaku yang buruk. Satu dua, dengar suara saya ya? Baik, jadi kita perlu memang ya mengingatkan anak, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul teman atau adiknya, tapi katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap kepalanya. Kalau ada kakak pukul adiknya, panggil, kakak sini, dipeluk, langsung peluk dulu, supaya apa? Baterainya dipenuhin dulu, baru bilang, bunda sedih kalau kamu pukul adiknya, nak. Nah itu ya, disayang adiknya. Nah kita sambil ngusap, ngecas dulu baterainya. Kita justru kan selama ini kebalikan, kita marahin habis-habisan malah. Ya, nah, ini buat anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik ini akan terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Baru kasih nasihat. Ya, ini kalau mau gampang ya, kalau mau gampang nasihatin anak. Ya. Nah, buat anak-anak kita yang baterai kasih sayangnya sentuhan fisik, ya ini
seneng banget dipeluk kalau baca Qurannya atau dipangku, atau misalnya dia lagi iseng tuh kan, kadang-kadang anak tuh anak udah umur 5 tahun ke atas suka iseng gitu ya. Nah itu sentuh aja pipinya, sentuh pundaknya, ya, karena dia langsung kecas lagi baterainya, ya. Atau sebelum baca Quran dipeluk terlebih dahulu, dia jadi juga, atau sudah pas baca Quran dikasih pelukan. Ini nggak perlu kasih hadiah barang yang ini, pelukan ini. Ya. Nah ini kalau yang sentuhan fisik ini kalau dia masih kecil ya, masih umur 0 sampai 4 tahun kan, ini memang lima-limanya harus di-charge ya. Kita belum lagi pilih cuma satu ya, ini aja sambil dipeluk gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai 5 tahun ke atas, sudah mulai tahu lah ya, udah kita pakai teknik-teknik yang charge baterai sentuhan fisiknya aja, betul. Oke?